warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan diri, saya Anik Winaningrum, mahasiswa MPD 27 Fakultas Ekonomi Manajemen IPB University. Kali ini kami ingin menyampaikan tentang analisis optimalisasi pemungutan pajak restoran di Kota Bogor. Sebelumnya kita memahami dulu apa itu pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan restoran atau rumah makan adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya, termasuk juga jasa boga dan catering. Nah, dasar hukum pengenaan pajak restoran yaitu Pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Kemudian Pasal 95 dan Pasal 156 Undang-Undang 28 tahun 2009. Kemudian Pasal 286 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Pasal 30 PP Nomor 12 tahun 2019. Pendapatan asli daerah terdiri atas pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Perda Kota Bogor Nomor 6 tahun 2011 tentang pajak restoran. Perwali Kota Bogor tahun 2020 Nomor 20 tentang penetapan pembayaran pajak terutama untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, dan pajak parkir sebagai dampak status kejadian luar biasa COVID-19 di Kota Bogor. Nah, objek, subjek, dan wajib pajak. Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan restoran, meliputi pelayanan penjualan makanan dan minuman atau yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat maupun di bawah ya. Subjek pajak adalah orang atau pribadi atau badan yang membeli makanan dan atau minuman dari restoran. Sedangkan wajib pajak adalah orang atau badan yang mengusahakan restoran. Nah, dasar pengenaan dan tarif pajak ini diterima. Dasar pengenaan adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran, sedangkan tarif pajak ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak yang terutang terhitung dengan cara mengalihkan tarif pajak yaitu 10% dengan dasar pengenaan pajak. Jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh restoran. Nah, permasalahan pemungutan pajak saat ini diantaranya keremahan regulasi perpajakan, kurangnya sosialisasi, ya, tingkat kesadaran dari subjek pajak, kemudian pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah dan database yang belum akurat. Dalam hal ini untuk data restoran harus selalu di-update ya datanya. Nah, potensi pajak di Kota Bogor, pajak restoran dalam hal ini sangatlah besar ya, karena di Bogor itu adalah termasuk kota wisata ya, salah satu tujuan wisata di Indonesia khususnya di Jabodetabek, sehingga restoran banyak berkembang sehingga berkontribusi terhadap besarnya pajak ya. Bahkan paling besar jika dibandingkan dengan pajak lain pada sektor pariwisata. Hasil estimasi menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran dipengaruhi oleh variabel pertumbuhan ekonomi, jumlah wisatawan, dan jumlah restoran. Variabel inflasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada model jangka panjang. Pada model jangka pendek, penerimaan pajak restoran hanya dipengaruhi oleh jumlah. Kalau kita lihat potensi pajak restoran di Kota Bogor tahun 2020 sampai 2022, di mana ini dari 6 kecamatan kita lihat ya untuk tahun 2020
jumlah restoran sejumlah 655 restoran. Kemudian potensi pajak restoran 2021 sebesar 665, tahun 2022 sebesar 986 restoran. Kenaikan yang cukup signifikan dari 2021 ke 2022. Ini bersumber dari Dinas Parbud ya Kota Bogor, dikutip dari Kota Bogor dalam angka tahun 2023. Nah, dari potensi tersebut kita lihat, kita akan simulasikan perhitungan potensi pajak restoran di Kota Bogor. Kita asumsikan harga rata-rata makanan dan minuman Rp105.000. Ini juga kami bisa dapatkan data dari Disparbud dan beberapa referensi. Jumlah rata-rata pengunjung kalau kita asumsikan per hari 50 orang dalam 1 tahun 365 hari, maka kita bisa hitung potensi penerimaan pajak restoran dengan cara mengalihkan jumlah pengunjung yang datang dikali harga rata-rata makanan yang dijual dikali jumlah hari dalam 1 tahun dan dikalikan tarif pajak restoran yaitu 10%. Nah, kita bisa lihat hasil hitungannya. Potensi pajak restoran untuk Kota Bogor dalam 1 tahun sejumlah Rp157.500.000 itu untuk satu restoran. Nah, kalau kita kalikan dengan jumlah restoran yang ada setiap tahun, maka nilai total potensi pajak untuk tahun 2020 itu sebesar Rp125.514.375.000. Tahun 2021 sebesar Rp127.430.625.000 dan tahun 2022 sebesar Rp185.942.250.000. Nah, kalau kita lihat dari efektivitas penerimaan pajaknya seperti apa? Efektivitas rumusnya adalah realisasi dibandingkan target penerimaan pajak dikali 100% dengan kategori sesuai dengan keputusan Mendagri nomor 690/900/327 untuk persentase di atas 100% sangat efektif, 90-100% efektif, 80-90% cukup efektif, 60-80% kurang efektif, dan kurang dari 60% tidak efektif. Kita lihat bahwa tahun 2020 target yang ditetapkan pemerintah Kota Bogor Rp136.550.494.812. Realisasinya Rp97.248.318.272, 71,21%, yaitu kurang efektif. Sedangkan tahun 2021 targetnya menurun, mungkin karena tahun sebelumnya tidak tercapai karena masih pas masa pandemi COVID, 98.668.000.000, realisasinya 112.302.634.290 atau 113,8% atau sangat efektif. Ini karena pandemi COVID sudah melandai ya, sudah dicabut status pandeminya. Dan tahun 2022 dengan target 166.530.000.000 terrealisasi 175.195.516.950 atau 102,80%, yaitu sangat efektif. Ini sumber dari Bapenda Kota Bogor tahun 2000. Setelah tadi bisa dilihat efektivitas penerimaan pajak restoran dan juga di atas disampaikan tentang potensi penerimaan pajak restoran, kita bisa melihat ternyata kalau kita bandingkan antara target pajak restoran dan potensi penerimaan sebagai berikut. Tahun 2020 total potensi pajak yang mungkin bisa didapat 125.514.375.000 dan target ditetapkan oleh pemerintah sebesar 136 miliar. Ya, memang ini cukup melebihi total potensi ya, total potensi yang ada ya. Nah, kemudian tahun 2021 mungkin karena tahun 2020 tidak tercapai target, tahun 2021 justru diturunkan targetnya, padahal potensinya semestinya meningkat 127.430.625. Mungkin dengan pertimbangan tidak tercapai di tahun sebelumnya dan masih belum tahu apakah COVID masih melanda atau sudah
melandai ya. Nah, tahun 2022 total potensi pajak 188.942.250.000, juga targetnya masih di bawahnya ya, 166.530.000. Semestinya pemerintah Kota Bogor bisa menetapkan target yang lebih besar lagi, apalagi 2022 sudah dicabut ya status pandemi COVID-19. Nah, oleh karena itu, beberapa hal yang dapat kami jadikan masukan bagaimana strategi peningkatan pajak restoran di Kota Bogor. Yang pertama adalah pemutahiran data restoran secara berkala, meningkatkan koordinasi pemerintah dengan pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan dana bantuan pemulihan ekonomi sektor restoran, terutama pada saat masa pandemi, evaluasi potensi pajak restoran, meningkatkan manajemen pengelolaan pajak restoran dalam rangka pelayanan prima dan transparansi, menambah kualitas dan kuantitas SDM yang ditunjang dengan penambahan sarana prasarana yang memadai, meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara berkala untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, serta meningkatkan promosi wisata kuliner Kota Bogor, karena masih banyak sekali potensi-potensi yang terus harus dipromosikan untuk menarik wisatawan. Nah, kesimpulannya adalah bahwa target penerimaan pajak restoran setiap tahun meningkat. Hal ini sesuai dengan data wajib pajak yang mengalami peningkatan, jumlah restoran setiap tahun meningkat. Tahun 2020 capaian pajak restoran masih kurang efektif karena terhadap pandemi COVID-19, ada pembatasan berkala aktivitas kegiatan masyarakat. Tahun 2021 sampai dengan 2022, mohon maaf ini salah tulis, mulai dibuka pembatasan aktivitas sehingga target pajak restoran dapat tercapai sangat efektif. Nah, penetapan target pajak restoran masih dapat dioptimalkan setiap tahun sesuai dengan potensi pajak yang dapat diidentifikasi. Ya. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.